Assalamualaikum Bunda. Tahu nggak gimana rasanya kalau bisa bikin martabak sendiri di dapur kita sendiri ya. Dan si kecil pasti suka dan ikut ganggu gitu. Nah, untuk tahu gimana prosesnya, ikutin video selanjutnya ya. Kita tengok teksturnya ya. Kita potong. Saya sukanya bagian cheesy-nya ya Bunda ya. Seperti ini. Teksturnya itu seperti ini ya Bunda ya. Dia bersarang sekali. Kemudian bagian bawahnya ya, bila kita balik seperti ini ya, dia cantik, tidak gosong ya. Untuk tahu gimana prosesnya, ikutin videonya ya Bunda. Nikmat sekali Bunda, dia bersarang sekali ya. Nah, dia bersarang seperti ini ya, dan lembut sekali. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adonan kedua yang kita bikin tadi ya Bunda ya. Teksturnya itu seperti ini. Kemudian nah, dia itu tidak lengket ya, seperti ini, bersarang banget ya. Bagian atas permukaannya pun tidak lengket ya. Untuk tekstur dasarnya itu dia kuning keemasan. Usahakan memakai teflon yang tebal ya Bunda ya, besi kalau bisa. Untuk membuat martabak mini ya, martabak cake mini ya, yang biasanya dijual di pasaran atau di pedagang kaki lima atau penjajah keliling ya Bunda ya. Sebenarnya kita bisa membuatnya sendiri di rumah ya, di dapur kita, sebab ini tidak perlu menggunakan tidak perlu menggunakan mixer, tidak perlu menggunakan oven, cukup wajan atau teflon ya. Dan juga untuk mengaduknya kita cuma memakai garpu atau sendok atau balon bis ya. Untuk itu kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Di sini bahannya terdiri dari bahan A ya. Bahan A atau bahan biang itu di sini terdiri dari setengah sendok teh ragi instan atau yes ya. Kemudian ada setengah sendok teh gula pasir, ada 100 ml air hangat ya. Kemudian untuk bahan B, di sini kita menggunakan 250 gram tepung terigu protein sedang ya Bunda. Kemudian ada 30 gram itu susu bubuk full cream ya. Kemudian ada juga 50 gram gula pasir ya, 2 butir telur, 25 ml atau gram margarin yang sudah dilelehkan, kemudian kita tunggu dingin ya. Kemudian ada juga 200 ml air putih biasa ya. Dan terakhir adalah 3/4 sendok teh baking soda ya, atau soda kue. Itu kalau 3/4 itu adalah setengah sendok teh ditambah 1/4 sendok teh ya. Pertama-tama kita aktifkan raginya dulu ya Bunda ya. Kita 100 ml air hangat tadi kita campur dengan gula pasir dan juga raginya ya. Kita aktifkan dulu ya. Setelah itu biarkan kurang lebih 7 menit ya Bunda ya. Biarkan 7 menit di luar. Tergantung cuaca juga ya Bunda. Kemudian dalam mangkok yang agak besar
kita pecahkan telur, kemudian kita kocok ya bunda. Kita kocok. Bila ada kotoran seperti ini ya, kita buang ya. Ini yang bikin amis terkadang. Setelah itu kita tambahkan gula pasir ya. Kemudian kita kocok menggunakan garpu, sendok atau balon wis ya. Kocok rata seperti ini ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan ya. Kemudian dalam mangkok lain kita ayak tepung terigu, susu bubuk ya, dan juga baking sodanya ya bunda. Kita ayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil ya, dan mereka tercampur rata seperti ini. Setelah tercampur rata seperti ini ya bunda ya, tepung, susu bubuk dan juga baking sodanya, kemudian kita sisihkan ya. Kita kembali ke telur dan gula yang sudah kita kocok tadi, dan juga ragi ya, bahan biang. Nah, bila sudah mengembang seperti ini, kemudian kita masukkan ke adonan telur ya. Kita masukkan ke adonan telur sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Setelah itu kita tambahkan air 200 ml tadi ya, seperti ini. Kemudian sedikit demi sedikit kita masukkan adonan tepung tadi ya. Kemudian kita aduk rata lagi. Aduk rata seperti ini. Tambahkan tepungnya ya. Aduk lagi searah jarum jam ya bunda, hingga tepungnya habis ya dan tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini ya bunda, kemudian terakhir masukkan margarin leleh ya, harus dalam keadaan dingin ya bunda ya. Masukkan kemudian campur rata. Aduk rata seperti ini ya. Setelah itu kita saring ya bunda. Kita saring supaya tidak ada adonan yang bergerindil. Kita saring. Dia lebih halus permukaannya bunda, dan tidak ada adonan yang bergerindil ya. Seperti ini. Setelah adonan tercampur rata seperti ini dan halus, kemudian kita biarkan
di suhu ruang, kemudian kita tutup menggunakan serbet bersih, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat ya Bunda. Sambil menunggu adonan kue martabaknya mengembang, kemudian kita siapkan bahan untuk toppingnya ya Bunda ya. Bahan untuk toppingnya itu terserah sesuai dengan selera saja ya. Di sini saya memakai keju yang sudah saya parut atau kita serut ya, kita serut lembut seperti ini. Kemudian ada susu kental manis, kemudian ada kacang yang kita cincang kasar ya, dan ada juga meses ya. Terakhir ada juga, boleh juga memakai selai kacang dan juga susu kental manis ya, perpaduan mereka berdua ya, tergantung selera saja. Sesudah adonan mengembang seperti ini ya Bunda ya, saya lupa memberitahu kalau untuk baking soda atau soda kuenya kita masukkan setelah adonan seperti ini ya Bunda ya. Jangan dicampur sama susu bubuk dan tepung terigu tadi ya. Nah, setelah seperti ini kemudian kita masukkan baking sodanya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita aduk rata lagi, aduk hingga tercampur rata ya. Dia itu teksturnya lembut sekali Bunda, seperti ini. Walaupun cuma 250 ya, tapi segini banyak ya hasilnya itu. Sesudah adonan siap ya, kemudian kita panaskan teflon ya atau pan, kemudian kita olesi tipis-tipis menggunakan margarin ya Bunda ya. Oh iya Bunda, bila ada ya kita menggunakan teflon yang besi punya ya, kemudian alasi bagian bawahnya menggunakan alas ya, supaya dia lebih tahan lama panasnya ya. Kita tunggu hingga panas ya. Nah, setelah panas seperti ini, menggunakan api yang paling kecil ya Bunda ya. Kemudian kita tuang adonan ya. Tuang adonan. Untuk tebal tipisnya sesuai dengan selera saja ya Bunda ya. Kita tuangkan adonan ya, seperti ini. Bila ingin tebal, kita tebalin ya. Kita tuang dari, setengah dari adonan itu sendiri. Kita masak pelan-pelan menggunakan api kecil ya. Nah, sampai nanti dia bergelembung semua seperti itu ya Bunda ya. Nah, prosesnya seperti ini. Jangan diapa-apain ya, sampai nanti atasnya itu berlubang sendiri. Kita tunggu saja. Nah, sesudah seperti ini kemudian kita tutup ya Bunda ya. Kita tutup, kemudian masak hingga semua mengering dan matang ya, menggunakan api paling kecil ya Bunda, supaya tanak dan matang sempurna. Bila permukaan kue bagian atas, bila kita pegang menggunakan jari tidak lengket seperti ini ya Bunda ya, dan bagian bawahnya itu sudah berwarna kuning keemasan seperti ini ya. Nah, tertanda kue martabak ini sudah matang ya. Kemudian kita angkat. Nah, seperti ini. Kemudian kita angkat ya. Jangan langsung diberi topping ya Bunda. Nah, seperti ini. Biarkan
hingga dingin dulu atau biarkan hangat-hangat kuku ya. Untuk adonan keduanya, saya pinggirnya inginnya seperti ini ya Bunda. Ingin tahu gimana caranya? Caranya cuma angkat pennya ya. Ketika adonan masih basah seperti ini, kemudian kita gulingkan seperti ini ya. Seperti ini bagian pinggir-pinggirnya. Nah, dia nanti akan ke pinggir sendiri ya. Seperti ini ya. Pelan-pelan begini saja ya Bunda. Kemudian biarkan seperti ini lagi. Nah, kemudian kita tutup ya. Masak hingga matang seperti adonan pertama. Sesudah martabak mininya dalam keadaan dingin seperti ini ya Bunda, kemudian kita olesin tipis-tipis menggunakan margarin ya. Olesin semuanya dengan margarin. Setelah itu kita beri susu kental manis ya Bunda. Kita masukkan susu kental manis seperti ini, sesuai selera saja ya Bunda. Nah, kemudian kita olesin lagi, olesin ke seluruh permukaan martabaknya ya. Setelah semua permukaan martabaknya terolesin dengan susu kental manis, kemudian kita taruh toppingnya ya Bunda. Kita taruh toppingnya, kita kasih 3 topping ya. Kacang, kacangnya kita taruh bagian 3/4-nya ya. Nah, seperti ini. Kemudian 3/4-nya kita kasih serus ya Bunda. Kita ratakan ya. Optimal saja ya Bunda ini untuk apa namanya, untuk toppingnya ini. Ini kemudian terakhir yang bagian ujung kita kasih keju ya. Nah, hasilnya itu seperti ini ya Bunda, kurang lebih. Selamat mencoba, semoga berhasil dan apa namanya, si kecil suka ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.